Oke, salam sehat teman-teman semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya analisis conjoin. Ya, seperti minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa analisis conjoin ini secara fungsi lebih tepat digunakan kepada produsen, ya. Karena apa? Dia dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan konsumen, teman-teman. Jadi produsen atau toko yang menjual produk atau memberikan jasa layanan, dia bisa memprediksi kira-kira apa yang menjadi keinginan besar dari pelanggan ini untuk membeli barangnya atau menggunakan jasanya. Dikatakan di sini bahwa tujuannya mengetahui, ya teman-teman, ya, persepsi seorang konsumen itu seperti apa. Lalu dengan menganalisa keinginan konsumen itu, maka produsen atau toko itu bisa membuat sebuah stimulasi atau stimulus, dan itu menjadi sebuah kuesioner yang akan diberikan kepada responden, teman-teman. Nanti kita lihat contohnya seperti apa, ya. Yang pada intinya adalah seperti itu, ya. Analisis conjoin itu untuk menentukan bagaimana fenomena keinginan konsumen terhadap sebuah produk atau sebuah layanan jasa. Saya ambil contoh gini, teman-teman. Ada sebuah toko kopi, ya, di daerah Bandung Selatan. Dia tuh ingin mengetahui nih preferensi konsumen terhadap atribut dan kombinasi atributnya tentang minuman kopi yang akan dijual, gitu ya. Nah, si toko kopi ini dia akan menanyakan kepada konsumen ada 3 atribut. Yang pertama tentang aromanya, lalu yang kedua tentang harga, yang ketiga tentang kekentalan. Dari ketiga atribut ini, maka dibagi menjadi pilihan-pilihan lain di antara atribut ini. Dia akan dibagi contoh, teman-teman, ya. Atribut aroma itu nanti akan dibagi menjadi 3 pilihan lagi dengan 3 tingkatan. Yang pertama sangat harum, yang kedua adalah harum, and the last one adalah tidak harum, ya. Yang harga, atribut yang menjadi akan dinilai oleh konsumen adalah harganya nih. Dibuat lagi 3 level lagi atau 3 tingkatan. The first one is misalnya di bawah Rp 7.000, gitu ya, di bawah 7.000. And the second one is misalnya 7.000 sampai dengan 10.000 interval harganya. Yang terakhir di atas 10.000. Lalu yang diangkat lagi sebuah atribut tentang kekentalan kopi. Kekentalan kopi ini akan dibagi menjadi 3 level lagi, sangat kental, dan encer. Nah, teman-teman, si toko ini, pemilik toko ini membuat atribut ini, dan ini akan menjadi sebuah stimulus atau akan menjadi sebuah bahasa yang akan dijadikan menjadi sebuah kuesioner, teman-teman. Ya, nanti bagaimana misalnya ditanya kepada responden, kalau aromanya senang yang mana, gitu ya, apakah yang sangat harum atau tidak harum. Atau lagi pertanyaan kedua, harga yang paling penting apa nih, harga di bawah 7.000, antara 7.000 sampai 10.000, atau di atas 10.000. Lalu stimulus yang ketiga mungkin pertanyaannya apakah kopi itu diukur berdasarkan kekentalannya. Lalu itu akan dikombinasikan, teman-teman, ya. Jadi saya pengen misalnya contoh Arnold nih, aromanya saya pengen sangat harum, tapi harganya di bawah, misalnya di bawah 7.000. Kekentalannya mungkin yang kental. Nah, itu yang menjadi pemilihan saya terhadap dasar stimulus-stimulus yang diberikan oleh toko ini. Ya, teman-teman, ya, nanti kita lihat seperti apa hasil dari sebuah penilaian responden. Oke, berikutnya. Ya. Nah, ini sudah masuk terhadap pembahasan di dalam SPSS, teman-teman, ya. Saya bahas dulu di PowerPoint-nya. Langkah pertama katanya itu membuat stimulus. Saya katakan tadi bahwa stimulus itu adalah menjadi sebuah pertanyaan yang akan dilempar pada responden berdasarkan stimulus-stimulus yang menjadi prediktor di dalam SPSS. Nanti kita lihat. Langkah yang pertama adalah pilih menu data, lalu pilih nanti orthogonal design, lalu pilih generate. Ya, masukkan atribut-atributnya antara aroma, harga, dan kekentalan. Oke, lalu berikutnya mendefinisikan masing-masing atribut itu.
Oke teman-temannya, kita coba aja langsung ya, daripada saya harus panjang lebar berbicara tentang teorinya, mending kita langsung secara praktek saja. Saya sudah membuka SPSS-nya ya, saya pilih yang untitled dulu, saya pilih file data new. Yang dikatakan tadi apa teman-teman, kita akan membuat stimulus adalah pilih menu data, oke, lalu pilih orthogonal design, lalu pilih generate. Nah, di sini kita masuk kotak dialog yang namanya generate orthogonal design. Ada factor name and factor label. Oke. Kalau kita lihat di ini ya, di PowerPoint-nya sebagai contoh tadi, kasusnya adalah atributnya ada 3, aroma, harga, dan kekentalan. Kita masukkan ke dalam faktor name yang pertama, ya. Yang pertama berdasarkan aromanya. Kita ketik di sini, faktor name-nya aroma. Lalu faktor label ini terserah kita, tapi menerangkan tentang faktor name. Di dalam faktor label boleh menggunakan spasi teman-teman ya, tapi faktor name sebaiknya jangan. Oke, saya buat di sini faktor labelnya adalah aroma kopi. Nah, seperti itu. Lalu klik tombol add, maka akan satu muncul di sini di kotak di bawah ini akan muncul satu atribut yang sudah kita buat, yaitu aroma. Ya. Lalu faktor name yang kedua, tadi ada harga. Oke, kita masukkan lagi faktor labelnya harga kopi. Oke, ini sebagai keterangan captionnya saja teman-teman ya, faktor label ini. Lalu add lagi, lalu masukin faktor name yang ketiga adalah kekentalan. Oke, lalu kita masukkan lagi adalah kekentalan kopi. Nah, faktor name-nya sudah 3 teman-teman, kita add lagi ya, faktor name-nya sudah 3. Lalu karena tidak ada faktor yang lain, maka ini kita sudahi sampai di sini saja faktor name-nya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita membuat define range atau membuat definisi daripada interval skalanya. Kita pilih satu dulu. Aroma tadi ada 3 ya teman-teman, 3 level ya. Ada sangat harum, harum, dan kurang harum atau tidak harum. Klik atribut aroma, lalu pilih define value. Oke, di sini ada muncul kotak dialog. Kita isi value-nya 1. Ya, value 1 kan tadi dibagi 3 level teman-teman ya. Kita kasih skalanya 1, 2, 3. Kalau ada 4 bagaimana Pak? Oke, isi 4 gitu. Labelnya kita kasih tadi yang untuk pelevelan yang pertama tentang aroma. Ini berarti kita buat labelnya sangat harum. Ya, sangat harum. Lalu value yang kedua atau level yang kedua adalah nomor 2. Labelnya adalah harum. Nah, begitu. Value yang ketiga, tingkat ketiga adalah kurang harum. Ya, saya buat saja ya. Bahasa lembut jangan tidak harum ya teman-teman ya. Kayaknya nggak enak didengarnya gitu. Kurang harum. Nah, kalau sudah di continue saja, berarti kalau kalian lihat di sini ada atribut aroma sudah muncul dengan define range-nya teman-teman. Ada 1, 2, dan 3. Lalu lakukan seperti itu pada harga dan kekentalan. Saya pilih harga lalu pilih define value. Lalu isi lagi ya, yang itu harga. Harga itu ada 3 level juga. Saya kasih lagi dengan skala 1. Labelnya adalah harga tadi kalau saya tidak salah di bawah Rp 7.000 ya. 3. Oke. Skala yang kedua adalah nomor 2, saya kasih value-nya, lalu ini interval nilainya, labelnya adalah harga yang antara 7.000 sampai dengan 10.000. Oke, 10.000. Oke, yang ketiga sekarang. Lalu kita buat di sini adalah labelnya di atas Rp 10.000. Nah teman-teman, kalau kalian mempunyai dengan skala lebih dari 3 atau hanya 2, ya sesuaikan saja ya. Kalau ada value-nya ada 5, ya sesuaikan labelnya juga ada 5. Sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Oke, sekarang untuk harga selesai, kita continue lagi. Yang berikutnya kita pilih yang kekentalan, atribut kekentalan. Lalu pilih define value lagi ya. Lalu kita isi lagi, untuk kekentalan ada 3 juga. 1 itu untuk sangat kental. Ya, sangat kental. Yang kedua itu adalah kental. Yang ketiga adalah encer ya. Nah, kita buat encer saja.
lalu continue lagi. Nah, setelah muncul 3 atribut dengan 3 pendefinisian skalanya, maka yang kita lakukan data file ini teman-teman. Kita pilih yang create new data file. Ya. Kita akan membuat data baru. Tapi teman-teman, saya sarankan pada saat untuk conjoin analisis, supaya nanti karena kita menggunakan syntax editor, maka filenya atau kumpulan filenya, data baik pun file generate-nya itu dibuat dalam satu kelompok folder yang sama, atau kalian harus mengingat si file yang disimpan ada di mana. Oke ya. Setelah create new data file, lalu pilih file. Nah, saya sudah membuat teman-teman di C ya, di C adalah tentang analisis folder, analisis conjoin. Oke, ini kebetulan sudah saya buat. Saya akan kasih file name-nya, kebetulan sudah saya buat sebelumnya, kemarin saya buat stimulus 2 teman-teman ya. Stimulus 2. Lalu saya save. Oke, lalu saya oke. Ya. Maka di sini akan muncul output daripada SPSS itu sudah dikatakan bahwa a plan is successfully generated with 9 kartu. Oke ya. Sekarang seperti apa 9 kartu ini kita lihat teman-teman ya. Kita lihat di SPSS-nya. Ya seperti ini ya. Belum ada apa-apa teman ya. Nah, ini belum ada. Ini kita hanya membuat untuk stimulus saja. Maksudnya seperti apa nanti teman-teman? Nah, nanti kita akan menjadi oke ya. Ini supaya terlihat, nanti kita harus buka dulu SPSS-nya dulu. Oke, sekarang kita akan mengolah datanya teman-teman. Datanya sudah saya masukkan ke dalam IL, data Excel-nya, jadi kalian tinggal pakai saja ya. Sekarang kita akan masuk lagi teman-teman dengan cara membuat file baru saja lagi ya. Tapi saya sudah buat di sini filenya, maka saya lalu kopikan file Excel teman-teman. File Excel sini variabelnya ya. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, saya akan close dulu supaya bisa melihat ya apa yang menjadi penyimpanan tadi ya. Saya close dulu SPSS-nya, yes, lalu outputnya no. Saya buka lagi sekarang SPSS-nya yang stimulus 2 tadi ya, supaya kelihatan bahwa apa yang menjadi pengaturan generate stimulusnya. Oke. Sebentar teman-teman, lagi loading dia. Saya coba dibuka di open another file. Saya buka di C. Lalu saya buka analysis conjoin. Nah, ini teman-teman. Ya, pada saat saya membuka lagi hasil stimulus tadi, saya tadi menyimpan dengan nama file stimulus 2. Saya double klik ini. Oke, teman-teman, terlihat ya. Ini yang menjadi hasil daripada stimulus tadi. Ada aroma, name-nya aroma, harga, kekentalan. Lalu ada labelnya juga sama yang tadi yang sudah kita isi, aroma kopi, harga kopi, dan kekentalan kopi. Dengan value-nya yang sudah diisi tadi. Oke ya. Lalu apa yang kita lakukan lagi teman-teman? Sekarang kita buka file baru ya. Nah, ini. Nah, teman-teman akan terlihat di data view-nya ada aroma, harga, kekentalan, status, dan card. Card-nya ada 9. Berarti ini akan menjadi 9 stimulus di dalam kita melakukan atau membuat yang namanya kuesioner. Oke ya. Ada 9 pertanyaan nanti. Kita lihat ini ada aroma, harga, kekentalan dengan masing-masing angka teman-teman. Bingung ada di mana? Ini apa sih 3 ini? Satunya apa? Bisa dilihat dari sini teman-teman.
ada ikon yang namanya value label. Kita klik aja. Nah ini ya, kita bisa switch antara angka dengan labelnya. Nah kalau kalian lihat sini, dan seperti itu ya teman-teman ya. Lalu kita buka lagi file baru di sini untuk membuat datanya. File new data. Oke. Yang harus kita lakukan sekarang apa teman-teman? Kita harus memasukkan file data itu yang ada di Excel. Saya buka file Excelnya. Ini datanya sudah ada ya teman-teman ya. Saya copy dari responden 1 sampai dengan responden 9. Saya copy gini. Lalu saya Ctrl C, lalu saya pindahkan ke sini. Ya. Oke, saya masukin ke data view, lalu saya klik kanan. Nah ini teman-teman. Ya. Terlihat data view-nya adalah variabel 1 sampai dengan variabel 10. Kok jadi ada 10 ya Pak variabelnya? Tadi kan ada 9. Teman-teman, yang variabel 001 ini merupakan respondennya. Ya, yang var 001 ini. Yang var 002 sampai dengan var 0010 itu adalah yang menjadi 9 card tadi, 9 pertanyaan tadi. Oke ya. Kita nanti analogikan bahwa pertanyaan 1 P1, P2, P3 sampai dengan P9. Oke. Berikutnya kita ganti teman-teman. Ganti name-nya ya. Di variabel name-nya kita ganti var 1. Kita ganti dengan responden. Lalu yang var 002-nya kita ganti dengan P1. Lalu kita masuk lagi ganti P2 sampai dengan P9 ya. P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 teman-teman. Ya seperti ini. Jadi di namanya dirubah, yang 001 itu kalian ganti dengan respondennya. Name-nya P1 sampai dengan P9. Itu untuk menyatakan 9 card tadi teman-teman ya, untuk menyatakan variabel itu. Nah ini kenapa jadi P9 teman-teman? Kalau dilihat ya, ini hasil data respondennya teman-teman ya. Jadi kalau dibuat dalam kuesionernya, oke, tolong diisikan responden berikut. Contoh, kasih skala 1 sampai 4. Kalian kombinasikan dari hasil stimulus tadi. Contohnya gini teman-teman. Untuk P1 itu aroma kurang harum, harga di atas 10.000, sangat kental gitu ya. Lalu P2 untuk kuesioner yang kedua adalah aroma sangat harum, harga 7.000 sampai 10.000, encer. Lalu kombinasi yang ketiga pertanyaan adalah aroma kurang harum, harga di bawah 7.000, encer. Ini teman-teman, ini yang menjadi patokan kita 9 card itu untuk membuat sebuah pertanyaan kuesioner. Jadi bukan sesuatu yang asal-asalan ya membuat pertanyaan itu, karena berdasarkan stimulus yang kita buat. Ya teman-teman ya. Kita lagi kembali kepada SPSS-nya. Setelah ini apa yang kita lakukan teman-teman? Sekarang kita akan memasukkan sintaks atau tata aturan penulisan di dalam SPSS-nya. Kita menggunakan sintaks kemarin dengan menu, sekarang kita sintaks. Caranya ini kita save dulu ya, save aja dulu ya, file save as, saya simpan pada C lagi di folder analysis conjoin. Oke, ini sudah ada, saya buat ini hasil penilaian responden, saya kasih nama filenya adalah penilaian supaya jangan berbeda, supaya jangan sama ya teman-teman. Penilaian. Oke. Lalu saya, karena penilaian sudah ada, saya buat penilaian 2. Ya ini sama teman-teman ya sebenarnya isinya. Lalu saya save. Nah teman-teman, sekarang kita masukkan file, lalu pilih new, lalu kita masukin sintaksnya. Kita akan menulis sebuah tata aturan untuk menampilkan output daripada analisis conjoin ini. Kita klik sintaks. Nah ini muncul sintaks editor, maka kalian bisa mengcopy saja. Di sini ada di PowerPoint-nya ada sintaksnya yang sudah saya buat ya teman-teman ya. Nah ini yang warna biru, lalu saya copy
lalu saya pindahkan ke syntax editor SPSS. Oke teman-teman, yang harus diperhatikan nih, ya, jangan nanti kok error pak, kok error gitu. Ini kalian tulis conjoin plan, conjoin spasi plan sama dengan, lalu ini ada tanda petik 2 C titik 2 backslash analysis conjoin. Perhatikan pada baris pertama nih teman-teman, ya. Conjoin plan akan memanggil si file stimulus copy, ya, stimulus copy SAV ini kan ekstensinya untuk statistik itu adalah SAV ya teman-teman ya. Lalu ketik lagi data sama dengan C.2 backslash analysis conjoin. Analysis conjoin ini adalah folder teman-teman. Tadi saya sudah buat folder di C dengan nama filenya adalah analysis conjoin. Ini foldernya saya simpan di C, ya, C.2 analysis conjoin. Lalu nama filenya stimulus copy. Karena tadi saya buatnya adalah stimulus 2, maka saya rubah si filenya ini. Ini file sebelumnya saya buat stimulus teman-teman, stimulus 2. Lalu yang datanya saya juga sama, ini bukan penilaian copy tapi penilaian saja. Ya, sekali lagi teman-teman, tolong diperhatikan folder di mana penyimpanan file itu, lalu nama filenya harus sesuai dengan apa yang disimpan. Berarti dia memanggil hasil stimulusnya, lalu memanggil datanya. Lalu ada skor di sini P1 sampai to P9. Cut-nya itu dari 9. Lalu ketik lagi subjeknya responden, vektornya adalah aroma, harga, kekentalan. Nah, ini saya ganti kekentalan teman-teman, karena ini adalah file yang sebelumnya ya. Lalu print all. Oke. Setelah ini sudah dipastikan penulisannya sama. Sekali lagi ini folder, ini filenya. Ya. Ini kalau misalnya tadi penilaian 2 ya teman-teman, saya lihat dulu ya di C-nya apakah betul itu penilaian 2. Saya harus pastikan dulu. Oke, penilaian 2. Berarti saya harus rubah di sini. Ini penilaian, bukan penilaian tapi penilaian 2. Biar sama nama filenya. Lalu kita jalankan teman-teman. Ya. Jalankan, pilih run, lalu pilih all. Ini ada yang salah teman-teman, apa nama filenya ya, penilaian 2 SAP-nya. Oke, sebentar saya periksa dulu tulisannya karena harus hati-hati, ini tulisan syntax editor ini. Oke teman-teman ya, daripada saya harus ini, kita coba membuka file yang sudah ada saja, yang sudah saya buat dengan proses yang sama. Ya, saya buka ini stimulus ini. Lalu saya buka lagi yang penilaian. Oke. Lalu saya masukin filenya, sintaksnya seperti ini. File new syntax. Saya kopikan. Ya, saya buat stimulus copy, penilaian copy. Penilaian teman-teman, sebentar. Kita lihat filenya dulu. Coba kita lihat ada nggak sih file ini ya, sebentar. Oke teman-teman. Nanti dilihat saja bahwa outputnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita buka outputnya supaya jangan habis waktu di sini. Kita akan buka output ya, output yang sudah saya buat. Nah ini output conjoin. Oke, saya open. Nah ini teman-teman ya. Sekali lagi diperhatikan, yang ini yang saya buat ini adalah nama filenya yang sesuai dengan yang sebelumnya ya. Karena tadi ada beberapa perubahan, daripada kita ngecek satu-satu huruf-hurufnya, mending kita ambil yang sudah ada. Ini outputnya teman-teman ya. Sekarang kita bahas interpretasinya seperti apa. Oke.
Interpretasinya adalah, kita buka lagi PowerPoint-nya seperti ini. Yang menjadi interpretasi atau yang menjadi kesimpulan kita, ada yang namanya model description. Ini ada atribut aroma, harga, dan kekentalan. Ada 3 level masing-masingnya ya teman-teman ya. Dengan modelnya adalah discrete. Jadi aroma itu punya 3 level, harga punya 3 level, dan kekentalan punya 3 level. Ini adalah interpretasi output model description. Yang berikutnya adalah ini. Ada subjek 110. Saya ambil dari output yang ini ya. Nah ini teman-teman, subjeknya 110. Kita bahas ini apa artinya. Subjek 1.21.0 ini merupakan responden pertama teman-teman. Responden pertama menjawabnya adalah, kalau kita lihat ada utilities, tabel utilitiesnya, lalu ada utility estimate. Si responden pertama itu menjawab adalah, lihat teman-teman, yang terpenting adalah di utility estimate-nya teman-teman ya. Responden pertama itu apa? Menganggap bahwa, kalau lihat dulu nih, utility estimate-nya mana nilai yang paling tinggi dari aroma, harga, kekentalan. Kalau kita lihat di sini, dari aroma, maka yang paling tinggi adalah yang harum. Ya. Ini responden pertama ya, kita berbicara responden pertama. Dia memilih yang harum, lalu dia memilih harganya yang, ini yang paling tinggi mana nilainya? Oke, yang di atas 10.000. Lalu kekentalannya yang mana responden pertama ini? Dia memilih yang paling tinggi adalah yang encer malah teman-teman. Ya, seleranya dia yang encer. Jadi responden pertama dia memilih aromanya yang ini yang harum, harganya di atas 10.000, dan kekentalannya yang encer. Perhatikan ini 2,2 ya kali eksponen. Nah teman-teman, dilihat mana nilai yang paling besar, gitu ya. Nilai yang paling besar itu yang menjadi pilihan daripada responden. Oke, yang kedua, subjek yang kedua, kita lihat lagi, dia memilih yang mana? Dia memilih yang aroma sangat harum, kelihatan nilainya paling besar. Lalu dia memilih yang di atas 10.000, gitu ya. Lalu kekentalannya berapa? Dia memilih yang paling tinggi adalah yang sangat kental. Nah ini teman-teman. Oke, yang berikutnya, interpretasi output yang berikutnya adalah ini, overall statistik. Overall statistik ini adalah membaca seluruh rangkuman ya dari sebuah jawaban responden. Oke, dilihat sini overall statistik. Lihat teman-teman ya. Bisa dikatakan, lihat kalau yang untuk overall rangkumannya, lihat dari important value-nya. Berarti semua responden, hampir semua responden 48,615 itu memilih aroma yang tentang aromanya gitu. Yang kedua, baru responden itu melihat dari sisi harga 32%, sedangkan kekentalan 18%. Nah teman-teman, apa maksud dari ini? Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari ini adalah gini ya, bahwa si tukang kopi ini, yang jualan kopi ini, maka dia akan coba membuat bagaimana si pilihan pelanggan ini supaya apa? Supaya pelanggan tuh senang gitu. Maka dia akan mempunyai teknik atau pendekatan behaviornya. Oke, saya akan menampilkan aroma dulu, karena 48% menginginkan aroma. Baru saya akan memasukkan harga, karena harga merupakan pilihan sebesar 32%, kekentalan 18% teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, kita bisa tahu nih tukang kopi ini, dia harus memulai dari mana menjual kopi ini, apakah aromanya, harga, dan kekentalan. Dari analisis konjoin bisa ditentukan bahwa si toko kue ini, toko kopi ini teman-teman, harus memprioritaskan aromanya dulu, baru harga dan kekentalan. Seperti itu ya teman-teman ya. Sama misalnya kalau dia menjual kopi tidak melihat analisis konjoin ini,
dia buat harga murah, tapi aroma tidak diikut sertakan di situ, diabaikan, maka percuma, tidak akan laku. Karena konsumen itu menilai aroma itu adalah sangat penting. Itu ya teman-teman ya, itu yang merupakan dari analisis konjoin, fungsinya seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan nanti hubungi saya ya. Teman-teman, sekali lagi yang di dalam ini, yang sintaks ini teman-teman, kalian lakukan ini ya, yang ada tadi ini, conjoint analysis ini, perhatikan sekali lagi foldernya sama si filenya. Oh ya, satu lagi yang belum saya nih, teman-teman, yang tanda petik 2 ini di saya, itu mungkin akan error di kalian apabila kalian setting regional settingnya berdasarkan Indonesia ya, Bangkok, Hanoi, dan Thailand. Kalau kalian setting regional settingnya adalah Indonesia, maka ini tidak boleh petik 2 tapi petik 1 ya, dibuka dengan petik 1, ditutup dengan petik 1. Itu kalau komputer atau laptop kalian menggunakan regional setting Indonesia, Bangkok dan Jakarta gitu ya. Tetapi kalau karena komputer saya menggunakan regional settingnya UK, United Kingdom, maka saya menggunakan dengan tanda petik 2. Terus diperhatikan ya, Pak, error terus Pak, kenapa? Padahal hal sepele yang terjadi, menggunakan tanda petik 1 ya, atau kalian menggunakan petik 2 sama dengan saya tapi regionalnya adalah Indonesia ya. Saya sudah pernah sempat singgung teman-teman ya tentang regional setting, ini sangat penting di dalam melakukan analisa data, baik itu SPSS atau di dalam Excel. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih, nanti kalian bisa pelajari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti hubungi saya. Terima kasih teman-teman, tetap sehat selalu ya.